Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan. Bersama saya Pendeta Widya Kalalana, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang didasarkan pada Matius pasal 25 ayat yang ke-37 sampai 40 di bawah perikop penghakiman terakhir. Demikian firman Tuhan dibacakan dari ayat yang ke-37 sampai 40. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing telanjang dan kami memberikan engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan, perenungan hari ini diberi tema berjumpa Tuhan setiap hari. Ada sebuah cerita, seorang kakek dan cucunya suatu hari didatangi seorang prajurit raja yang menyampaikan pemberitahuan bahwa raja akan bertamu esok hari ke rumah itu. Lalu setelah prajurit raja itu pulang, kakek dan cucu ini begitu sangat gembira. Lalu mereka mempersiapkan segala sesuatunya, membersihkan rumah, menata tempat tinggal mereka sedemikian rupa, sebab raja akan datang bertamu. Esok harinya mereka disibukkan dengan menyiapkan makanan minuman untuk dihidangkan kepada raja dan rombongannya. Setelah segala sesuatunya selesai, lalu mereka menunggu dengan setia. Tapi tiba-tiba di pintu terdengar ketukan. Dan ternyata yang datang adalah seorang pengemis yang sedang kelaparan, yang meminta sedikit makanan kepada mereka. Dan kakek serta cucunya ini kemudian mengambil makanan secukupnya dan memberikan kepada pengemis itu, sehingga pengemis itu boleh makan dengan kenyang. Dan beberapa waktu kemudian, setelah pengemis itu berlalu, mereka pun kembali menunggu dengan setia. Hujan pun datang. Dan mereka mulai merasa gelisah, akankah raja datang? Sebab hujan mulai turun. Terdengar lagi ketukan di pintu. Ternyata ada seorang pemuda yang sedang basah kuyup. Dan ia memerlukan pakaian ganti. Lalu kakek dan cucu ini mengambil pakaian yang layak untuk dipakai pemuda ini dan memberikannya kepada pemuda itu. Dan hari mulai sore, tetapi raja tidak kunjung datang. Terdengar lagi ketukan di pintu, ada seorang ibu yang kelihatannya begitu sakit. Ternyata ia ingin melahirkan dan meminta diantar ke sebuah tempat persalinan. Kakek ini merasa ragu karena tidak mungkin ia mengantar, sebab jangan-jangan ketika ia di jalan raja datang. Tetapi ketika melihat betapa ibu ini merasa kesakitan dan perlu untuk ditolong, segeralah kakek ini mengambil kendaraannya lalu mengantar ibu ini. Dan setelah pulang dari tempat persalinan itu, ia bertanya kepada cucunya, adakah raja datang? Cucu mengatakan, raja tidak ada datang. Dan hari pun semakin malam dan larut malam. Dan hari itu raja benar-benar tidak datang. Kecewalah cucu dan kakek ini. Padahal mereka mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik. Tetapi ternyata raja tidak jadi datang berkunjung kepada mereka. Seminggu berselang, datanglah prajurit yang sama ketika memberitahukan perkunjungan raja. Dan ia mengabarkan kepada kakek dan cucunya ini bahwa
mereka mendapatkan hadiah daripada raja. Lalu mereka bingung, mengapa mereka mendapat hadiah dari raja? Sebab kata prajurit, engkau dan cucumu telah menjamu raja dengan sangat baik sekali. Lalu mereka bertambah bingung, kapan mereka menjamu raja? Dan mereka bercerita bahwa di hari di mana raja dikatakan akan berkunjung ke rumah mereka, raja tidak datang. Tetapi prajurit mengatakan, raja datang. Sebab raja saat itu menyamar menjadi seorang pengemis, menjadi seorang pemuda yang basah kuyup, dan ia menyamar menjadi seorang ibu yang saat itu memerlukan pertolongan untuk diantar ke tempat persalinan. Ternyata raja benar-benar datang ke rumah kakek dan cucu ini. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, dari bagian firman Tuhan hari ini selaras dengan apa yang diceritakan dalam ilustrasi tadi. Firman Tuhan hari ini ada dalam konteks nas penghakiman terakhir, di mana di masa itu dikatakan bahwa akan terjadi penghakiman, anak manusia yang akan memisahkan orang yang berkenan baginya dan orang yang tidak berkenan baginya, orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dan dalam bagian firman Tuhan pada hari ini, siapakah orang benar itu dikatakan adalah orang yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan dengan cara mengasihi dan melayani sesamanya manusia. Memang Tuhan itu jauh di surga, transenden. Tetapi ternyata Tuhan juga ada di tengah-tengah manusia, imanen. Firman Tuhan katakan hari ini, ketika ada sesamamu lapar, engkau memberikan makanan, haus memberikan minuman, tak berpakaian memberikan pakaian. Ketika mereka sakit di dalam penjara, engkau mengunjungi mereka. Dan ketika engkau melakukan kepada salah seorang dari yang hina ini, maka engkau sama melakukannya untuk aku. Jadi ternyata cara yang sangat efektif dan indah mengasihi Tuhan, melayani Tuhan adalah dengan cara mewujud nyatakannya, mengasihi dan juga melayani sesama manusia. Dan sesungguhnya kita berjumpa Tuhan setiap hari. Kita mengasihi Tuhan, melayani Tuhan setiap hari dengan cara mengasihi dan melayani sesama manusia nyata di dalam kehidupan kita setiap waktu. Bagian firman Tuhan pada hari ini kiranya boleh menjadi berkat bagi kita sekalian untuk boleh menjadi kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan, yakni mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi manusia dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama berdoa. Terpuji nama Tuhan, sebab firman Tuhan telah diberitakan di tengah kami. Baiklah kami mendengar, percaya dan melakukan di dalam hidup ini dengan setia, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berbuah berkat selama kami ada. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, segala apa yang kami kerjakan, jalani dalam pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai kami dan memperlengkapi kami dengan sehat, selamat, rezeki berkat dari kemurahan dan kelimpahan Tuhan. Bersama keluarga tercinta, kami boleh menikmati baiknya Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan bagi yang sakit untuk beroleh kepulihan, yang lemah dikuatkan, yang letih lesu disegarkan, yang bergumul beroleh kelegaan dan damai sejahtera. Kami serahkan perjalanan kehidupan hari ini hanya dalam pimpinan Tuhan Immanuel, Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan memberkati kita. Shalom.